malaikat itu perusak sebelum adanya Adam itu ada kaitannya nggak dengan Sang Hyang, Pak? Bercermin kepada satu agama tertua di Pulau Jawa. Nama agamanya agama Kapitayan. Nah, dugaan saya adanya istilah Sang Hyang itu dibawa oleh seorang nabi yang Allah utus di Pulau Jawa. Oke, satu lagi sebelum kita persiapan kegiatan selanjutnya. Saya, Pak, satu, Pak. Oke. Ini tidur ya? Oke. Berkaitan dengan ini, Pak. Ayat yang di Al-Quran itu tentang khalifah. Penciptaan khalifah di muka bumi itu, malaikat pernah protes bahwa ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi, apa sebelum Adam itu ada penghuni alam dunia, Pak? Kenapa malaikat tahu bahwa penciptaan khalifah di muka bumi itu akan menimbulkan kerusakan? Oke. Ini pertanyaan bagus. Ayatnya itu tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Boleh saya bacain, Pak? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Iya. Jadi artinya ayat itu wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menciptakan, akan membuat fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang pemelihara. Jadi kalau tafsirnya, ini tafsirnya sedikit, kenapa di situ Allah memakai lafaz ja'ilun? Tetapi ketika Allah berbicara tentang Adam, Allah memakai kata khalaqa. Padahal artinya sama-sama menciptakan. Fil ardi khalifah. Qalu. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat sedikit protes bahasanya. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan padanya, pada bumi itu, mayufsidu fiha, yang akan melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Dua karakter khalifah yang disebutkan malaikat, yufsidu fiha wa yasfikud dima, kehancuran, kerusakan, dan juga tumpah darah, menumpahkan darah. Wa nahnu, kata malaikat, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih dan mengagungkan, mensucikanmu. Wa nuqaddisu lak, mensucikanmu. Qala, lantas Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku ini lebih tahu dibanding kamu. Yang jadi pertanyaan adalah lafaz khalifah dan lafaz ja'ilun. Ya. Dari adanya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah itu menunjukkan bahwasanya bumi sebelum Adam Allah turunkan, ada seorang khalifah yang Allah ganti, sehingga Adam menjadi pengganti makhluk yang mendiami bumi. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan, oh itu jin yang memakmurkan bumi. Yang kedua, oh itu manusia purba sebelum Adam, yang mukanya kayak monyet. Atau binatang-binatang dinosaurus.
Tapi dua pendapat ini dibantah karena tidak berdasarkan hujah yang kuat. Hujah yang terkuat adalah para jin yang Allah ciptakan untuk memakmurkan dan menjaga bumi sebagai khalifah. Tetapi mereka senantiasa menumpahkan darah perang dan membuat kerusakan. Sehingga di dalam beberapa tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Abbas, disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan Azazil yang pada waktu itu belum menjadi iblis dan para malaikat untuk memusnahkan jin-jin perusak. Jadi jin yang merusak bumi itu dimusnahkan, dibantai. Walaupun mereka lari ke ujung dunia dan ke lubang-lubang yang kecil, pasti ketahuan sama iblis dan para malaikat. Sehingga setelah tugas selesai, mereka semua kembali ke langit ketujuh. Secara otomatis jin di bumi ini kan habis. Kosong. Lantas Allah menciptakan Adam sebagai penerus khalifah. Penerus sebagai makhluk yang memelihara bumi dengan diberikannya wajah yang ganteng, yang sempurna, fisik yang sempurna, sifat yang sempurna. Allah ciptakan manusia dari tanah, dari tempat yang rendah. Manusia dalam bahasa Arabnya itu al-ins. Al-ins itu selalu Allah sandingkan dengan jin. Al-ins itu artinya lembut, halus. Itu al-ins. Iya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang lembut, yang halus. Jadi sebenarnya makhluk halus itu kita, bukan jin. Manusia makhluk halus. Iya, halus gitu. Itu diganti sebagai mereka. Sejarahnya itu seperti itu. Sebelum Allah menciptakan Adam, ada makhluk yang memakmurkan bumi. Sehingga malaikat berkaca kepada makhluk sebelumnya. Walaupun memang ada ahli tafsir yang mengatakan malaikat ini tahu bahwa manusia nantinya akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Tapi itu salah besar. Karena apa? Malaikat tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Dia anggapnya sama. Apa yang Allah ciptakan memakmurkan sama kali sama dengan jin. Gitu. Baru disitulah ayat selanjutnya itu berkenaan dengan penciptaan Adam dan perintah Allah kepada malaikat juga iblis untuk sujud kepada Adam. Sampai Adam diusir dari surga. Iya. Disitulah maha taunya Allah. Dan disitu pula ulama tafsir berbeda pendapat tentang surga. Allah kan udah mengatakan bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lantas Allah menciptakan Adam di surga. Surganya ini di mana? Di langit atau di bumi? Karena surga, jannah itu artinya kebun. Al-jannah itu artinya kebun yang tersembunyi. Itu ada di langit atau ada di bumi? Padahal sebelumnya kan Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi manusia. Kalau memang Adam itu ada di surga, di langit ketujuh, berarti Allah sudah tahu kalau nanti Adam itu akan diusir dan diturunkan di muka bumi. Ya kan? Seperti itu. Tapi ini ilmunya terlalu tinggi, jangan dulu deh. Pelan-pelan. Ya kan? Nanti bingung. Surganya di langit apa di bumi? Itu aja bingung kan? Pernah dengar gak? Surganya Adam di langit atau di bumi? Karena jannah itu artinya kebun atau taman. Jannah itu taman surga disebutnya. Itu. Pelan-pelan aja lah.
Ya. Paham? Jadi pada bengong begini semua. Hah? Persepsi tentang apa namanya bahwa makhluk yang dikatakan malaikat itu perusak sebelum adanya Adam itu ada kaitannya nggak dengan Sang Hyang, Pak? Berat ini. Apa jauh gitu ya, Pak? Berat. Karena umur Sang Hyang itu tidak setua itu. Sang Hyang itu tidak setua Adam. Jadi sebelum Adam diciptakan, jin sudah ada. Tapi nama Sang Hyang yang disandarkan kepada jin belum ada. Karena adanya Sang Hyang itu cuma di Pulau Jawa. Yang dulu ada nabi yang kepada kaumnya suruh menyembah kepada Sang Hyang. Ini sebenarnya lagi dalam penyelidikan saya dengan beberapa makhluk-makhluk tua. Saya belum bisa menjelaskan secara gamblang tentang siapa nabi itu dan apa nama Tuhan yang disembah penduduk Pulau Jawa dulunya. Kalau kita bercermin kepada satu agama tertua di Pulau Jawa, ya, agama tertua di Pulau Jawa, itu mereka sekarang masih ada nama agamanya, hanya segelintir orang lah. Nama agamanya agama Kapitayan, pernah dengar? Masih ada, walaupun nggak banyak. Dia menyembah kepada Sang Hyang Tala, Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, yang nggak bisa dilihat. Jadi Sang Hyang Taya itu artinya Tuhan yang nggak bisa dilihat. Kalau bahasa Sunda teu aya gitu. Teu aya, nggak nampak di hadapan kita. Taya, Sang Hyang Taya. Dia sebenarnya penganut agama Sunda. Ini yang lagi saya selidikin. Karena dari kepercayaan agama Pulau Jawa yang saya teliti itu yang paling tua itu Kapitayan. Gitu. Lebih tua Kapitayan. Wiwitan itu udah masuk pengaruh unsur-unsur Hindu. Wiwitan itu. Tapi yang zaman dulunya itu Kapitayan. Ini lagi saya coba selidikin. Ada. Cuman kitab yang sekarang itu. Cuman yang aslinya itu udah nggak ada. Makanya saya belum bisa memutuskan. Nah, dugaan saya adanya istilah Sang Hyang itu dibawa oleh seorang nabi yang Allah utus di Pulau Jawa. Nama Sang Hyang itu ada. Karena akar Sang Hyang, nama Sang Hyang itu asli bahasa Pulau Jawa. Nggak ada hubungannya dengan India, Sanskerta itu nggak ada. Itu bahasa orang Sunda kuno, Sang Hyang itu. Ya, jadi bukan bahasa import. Ya, bukan bahasa import, tapi bahasa asli penduduk Pulau Jawa, Sunda terutama. Karena dulu yang paling tua itu suku Sunda. Seperti itu. Dan itu sedang saya selidiki. Mudah-mudahan kalau ada kesimpulannya nanti saya akan umumkan. Karena ini penelitian yang nggak mudah, agak sedikit susah. Karena minimnya sandaran kita. Terutama dari ayat-ayat Quran yang mengindikasikan tentang Indonesia. Karena ayat-ayat juga Al-Quran itu ada yang Allah jelaskan secara terang-terangan, ada juga secara sembunyi. Yang kita hanya bisa mentelaahnya dengan apa ya? Tektonia. Ya apa? Ya dengan keilmuan tertentu lah.
seperti yang nggak ada di kitab tafsirnya. Seperti itu. Karena apa? Ilmu Quran itu luas. Kita kenal beberapa ulama tafsir, mereka nggak tuntas menafsirkan ayat Quran. Karena lebih luas lagi sebenarnya pemahaman atau kandungan ayat suci Al-Quran. Oke lah sahabat siar, kayaknya cukup ya. Cukup, Bah. Ya, cukup. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua dalam memperteguh iman kita, memperkuat ilmu kita, dan mempercantik amal ibadah kita. Akhirnya hanya kepada Allah jualah tempat kita memohon ampunan dari segala keburukan-keburukan amaliyah ibadah kita. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Perkuat iman, perbanyak ilmu dan perbanyak amal.